Kita lanjutkan dengan bottom navigations, ya. Jadi bottom navigations adalah menu yang dapat diakses dengan mudah karena letaknya ada di bawah bagian aplikasi, ya. Diakses menggunakan jempol kita. Nah, menu ini secara guideline tidak boleh lebih dari 5 item dan tidak boleh kurang dari 3. Jadi antara 3 sampai 5. Dan menu ini, bottom navigation ini menyajikan high level, ya. Menu yang high level artinya menu ini bisa diakses secara cepat, ya, eh, dan mudah oleh si pengguna, ya. Dan menu-menu ini sifatnya adalah secara hierarki dia adalah menu-menu yang top level, gitu ya. Mari kita lihat contoh di gambar ini adalah News Global for You Trading, di mana user bisa ngakses News Global for You Trading ini dengan gampang, dengan cepat, dengan menekan tombol icon tersebut. Ya, untuk lebih mempelajari lebih detail lagi tentang penggunaan dan cara pakai bottom navigation bisa diakses di dokumentasi material berikut. Nah, kita akan menerapkan memakai bottom navigation di Android Studio. Caranya adalah kita tinggal mencari komponennya. Kita akan pasang di main activity. Bisa dibuka main activity-nya di sini. Oke, silakan di search bottom navigations, ya, bottom navigation view. Silakan di drag and drop ke layar. Nah, pada saat kita drag and drop ke layar, perhatikan, hati-hati, ya. eh, di sini bottom navigation view-nya ini berada sebagai anaknya view pager. Padahal yang betul adalah bottom navigation view dan view pager ini harusnya sibling, ya, bersaudara. Tingkatannya sama, secara hierarki sama. Jadi cara betulinya adalah kita klik bottom navigation view lalu kita drag, ya, kita klik tahan lalu kita drag di atasnya view pager. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, eh, kita beri ID dulu bottom nav. Jadi di atributnya langsung dirubah bottom nav. Kemudian tingginya jadikan wrap content sehingga bottom nav ini menciut, ya, menciut setinggi setinggi yang Anda lihat, ya, di sini. Nah, karena biasanya bottom nav ini dijumpai di bagian bawah, maka kita akan geser atau kita letakkan di bawah. Caranya tinggal di drag constraint yang bawah ini. Oke, bentar saya undo dulu. Nah, kita drag constraint yang bawah hingga menempel dinding bawah. Nah, seperti ini. Bagaimana yang kiri dan kanan? Yang kiri dan kanan kita tinggal mengklik tombol plus di sini, kiri dan kanan. Yang atas tidak perlu dikonstrainkan dengan yang atas, ya, karena kita pengen bottom nav ini docking di bawah, jadi constraintnya hanya perlu memperhatikan bawah, kiri, dan kanan seperti yang kita lihat di sini. Oke, itu ya. Jadi cara setup bottom navnya sebagai berikut, sebagai sebagai eh, sebagai yang Anda lihat di sini, ya. Nah, berikutnya kita perlu icon, ya. Bottom nav itu butuh icon untuk merepresentasikan menu-menu di dalamnya. Nah, di sini kita mau menambahkan beberapa icon home, library, books, and persons. Seperti yang pernah diajarkan sebelumnya, cara menambahkan icon dengan cepat adalah menggunakan res. Klik kanan res, new, vector asset. Oke. Dan ada suatu bug, ya, yang seringkali dijumpai, ya, umum dijumpai, tidak peduli platformnya Windows ataupun platformnya Mac ataupun Linux, ya. Bug ini ada di Android Studio. Nah, bug yang saya maksud adalah ketika memilih sebuah icon, ya. Jadi kalau ini kita klik clip artnya, kita mau cari icon. Nah, eh, icon yang muncul itu jumlahnya tidak banyak. Nah, kalau di tempat Bapak Ibu ikonnya munculnya sedikit sekali, bahkan hampir kosong begitu, ya, maka eh, maaf, berarti eh, bugnya sedang terjadi, gitu ya, di Android Studio, Bapak Ibu sekalian. Oke, nah, saya akan tunjukkan cara betulinya. Oke, jadi kalau menjumpai di mana ketika kita search home begini, ya, search home sama sekali tidak menemukan icon apapun, cara betulinya adalah sebagai berikut. Jadi ditutup dulu vektor asetnya. Oke. Nah, kemudian kita klik ini,
gerigi nih, gerigi kanan atas yang artinya setting ya, setting. Kemudian pilih SDK Manager, SDK Manager di sini. Nah, di dalam SDK Manager yang perlu kita perhatikan adalah lokasi yang ini ya, lokasi path menuju folder SDK eh, dari Android. Jadi ini mending di copy, Ctrl C, kita tutup ya. Lalu silakan buka Windows Explorer. Oke, buka Windows Explorer atau kalau di Mac kita bisa buka yang namanya Finder ya, ini ya Finder. Oke. Nah, ketika kita buka Finder, kalau di Windows Explorer kita bisa langsung mengetikkan pad-nya ya. Ketikan pad-nya atau Ctrl V di pad-nya seperti yang Bapak Ibu lihat. Jadi di Windows Explorer ada pad-nya, ada address bar-nya, kita tinggal copy paste paste ya alamat SDK-nya di address bar Windows Explorer lalu tekan enter. Sehingga nanti kita akan melihat folder SDK Android ya seperti ini. Nah, yang kita lakukan adalah mencari icons. Oke, folder icons. Di dalamnya ada folder material, di dalamnya ada icons metadata.txt. Nah, icons metadata.txt ini silakan di-delete ya, di-delete, dibuang ke recycle bin. Nah, setelah dibuang ke recycle bin, saatnya kita coba lagi ya di eh, Android Studio. Klik kanan rest, new, vector asset. Nah, harusnya ikonnya sudah muncul kembali. Ya, misalkan tadi saya search home, ya kita bisa pilih home, saya search apa namanya edit, gitu ya. Ada juga icon edit dan seterusnya. Nah, silakan dicoba. Kalau memang sudah eh, berjalan dengan baik, tidak bug, nah sebaiknya icon metadata ini kita buat dia jadi read only, ya. Kalau di Windows klik kanan properti begitu ya kurang lebih, lalu dicentang read only-nya. Nah, kalau di platform lain seperti Linux dan Mac, ini kita bisa ubah juga aksesnya menjadi read only, ya, read only. Sehingga artinya apa? Supaya file metadata ini tidak diotak-atik oleh Android Studio. Oke, ya karena bug itu muncul karena Android Studio gagal ngeload icon yang ada di file tersebut karena file itu diubah gitu ya oleh oleh pihak tertentu, oleh bagian tertentu sehingga gagal diakses. Nah, ketika bugnya sudah tidak ada seperti ini, sebaiknya kita read only kan saja filenya. Oke. Nah, balik lagi ke PPT-nya, kita butuh tiga icon, home, library, dan untuk person. Home ya. Kalau home tinggal di search home, kita pilih home, pencet OK, pencet next, pencet finish. Ya. Lakukan lagi, new, vector asset, kemudian di sini kita search library. Oke, library books atau library music ya, saya pilih library music. Pencet OK, next, dan finish. Lakukan lagi, new, vector access, ke icon yang ketiga adalah profile atau person. Jadi kita search person, seperti ini, person, pencet OK, next, dan finish. Jika sukses, kita memiliki tiga buah iconnya, baseline home, baseline library music, dan baseline person. Nah, tiga icon ini kita butuhkan untuk melengkapi bottom navigation menu kita. Oke, nah selanjutnya bottom bar ini dia membutuhkan menu XML supaya bisa ditampilkan di dalam kontainernya. Nah, oleh karena itu kita buat dulu. Kita belum punya sama sekali menu menu untuk bottom ini. Nah, di sini kita buat dengan cara mengklik kanan pada rest, new, Android resource file. Di situ kita pilih kita beri nama bottom navigation menu. Bottom navigations underscore menu. Dan resource type-nya adalah menu. Hati-hati ya. Resource type-nya kita ganti, defaultnya value kita ganti menu. Pencet tombol OK. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, yang agak mirip dengan gua apa UI editor ya, tapi yang kita lihat sekarang ini bukan UI editor tetapi menu editor, di mana ini adalah tampilan mockup untuk melihat menu-menu yang kita susun ya, seperti bagaimana penampakannya. Oke. Di sini kita akan
butuh tiga item menu item, ya kan? Jadi kita drag and drop menu item pertama, drag and drop menu item kedua, drag and drop menu item ketiga. Nah, bentuk visualisasi dari menu editor ini adalah seperti yang kita lihat ya, dianggap sebagai menu yang tersembunyi ya, menu hidden di kanan atas yang biasanya bisa diakses ketika kita mengklik triple dot di sini. Bentuknya akan seperti list ya, dari atas ke bawah. Tetapi kalau menu ini kita load di bottom bar ya, maka dia akan berubah wujud menjadi eh, horizontal, menu-menu yang horizontal. Oke. Nah, sekarang dari tiga menu ini kita modif satu persatu. Yang paling atas kita beri nama item, ID-nya item home, ID-nya item home, judulnya juga home, ikonnya. Nah, ini ikonnya kita pilih yang gambar rumah. Pencet OK. Ya, seperti ini. Nah, kemudian ada lagi ya, ini show as action. Ya, show as actionnya adalah always. Always apply. Oke. Apa yang dimaksud dengan show as action always? Show as action always itu artinya eh, menu ini sebisa mungkin nongol, ditampilkan di layar, tidak perlu disembunyikan begitu ya. Tapi sekali lagi ini tidak akan ngefek kalau kita pakai bottom menu ya, bottom bar menu. Ini hanya efeknya hanya untuk menu top action bar yang diletakkan di atas, di mana tentu saja ada keterbatasan tempat ya. Jadi kalau misalkan kita punya 10 menu itu nggak semuanya muncul di action bar ya. Nah, ada beberapa yang disembunyikan. Nah, untuk memilih menu saja mana saja yang wajib nongol gitu ya, kita bisa ubah menjadi always. Oke. Kalau kita milih if room, centang if room artinya menu itu akan ditampilkan di action bar apabila ada tempat yang masih tersedia gitu ya. Kalau kita milih never, maka menu itu tidak akan ditampilkan sama sekali di action bar, disembunyikan ya. Nah, kita lanjutkan langsung di bagian eh, item kedua, yakni item beri nama item playlist, item playlist, enter, refactor. Kemudian judulnya adalah playlist. Kemudian ikonnya adalah library music. Oke, show as actionnya adalah always play. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir, item profile. Profile, ikonnya adalah icon person. Ya, seperti ini. Dan show as actionnya adalah always. Ya, that's it. Inilah menu kita, menu XML kita. Jadi kalau kita lihat versi XML-nya, ya saya bukakan versi code-nya, versi XML-nya. Jadi menu ini tersusun akan kode XML sebagai berikut. Ya, tentu saja kita juga bisa lihat versi GUI-nya, versi UI-nya. Nah, sekarang balik lagi ke Activity Main XML, saatnya kita gunakan. Kita pasangkan menu tersebut ke dalam bottom nav. Silakan diklik bottom nav-nya, carilah properti menu. Nah, ini ya, bottom nav, carilah properti menu. Kemudian klik tombol kecil di sini, pick a resource. Kita hanya bisa memilih satu-satunya menu yang bisa kita pilih, yakni bottom navigation menu, pencet OK. Nah, nanti akan nongol seperti ini di bawah, di mana secara default yang paling kiri ya, home ini yang aktif ya, seperti yang dilihat di layar ya.